semua, selamat datang. Di sini kita akan ngobrol santai dan membahas tentang disrupsi teknologi dan dunia kerja. Jadi di sini perkenalkan saya Ratna Dan saya Radit. dan di sini ada narasumber kita. Boleh perkenalan langsung, Kak? Iya, nama saya Sinta, usia saya 23 tahun. Pekerjaannya di bidang F&B. Perkenalkan, nama saya Salsa, sekarang umur 21 tahun. Saya juga bekerja di dunia ini. Baik, jadi perubahan teknologi kan cukup pesat ya. Betul. Kemudian bagaimana sih teknologi mengubah cara kerja di bidang pekerjaan kakak-kakak ini? Boleh saya dulu ya berarti ya. Boleh. Kalau dari saya sih kebetulan soal teknologi mungkin ada di cara pembayaran aja sih, cara pembayaran sama mungkin di metode pembayaran juga di kasir. Itu kan kalau kita biasanya secara tunai itu sekarang bisa transfer cashless ya. Non tunai. Nah, jadi lebih mudah ya pembayarannya. Emang sekarang itu mayoritas Gen Z ini menggunakan cashless ya, jadi jarang membawa uang tunai. Ada mager bawa tunai. Benar. Kemudian untuk Kak Salsa, Kalau pengaruh untuk perkembangan teknologi ya, di saya tuh lebih ke pengaruh di pemasarannya aja sih Kak. Jadi kayak mungkin sekarang kita harus belajar lebih banyak, apalagi tentang teknologi supaya pasarnya juga berkembang. benar. Jadi pemasaran digital ya. Iya. Iya. Kemudian bagaimana sih yang dulunya kerjanya manual, terus sekarang itu udah ada perkembangan teknologi, itu menurut kalian bagaimana sih? Kalau menurut saya sih mungkin mempermudah ya sekarang. Sekarang mungkin nggak ribet lagi ya untuk perhitungan kita juga, secara perhitungan misal pendapatan gitu, kita udah nggak bingung-bingung buat nyatet sendiri, jadi kita udah Tercatat. sistem ya. Iya. Dan untuk Kak Salsa, bagaimana sih? Tadi ya nyinggung pemasaran digital tadi, itu juga kita kan nggak perlu untuk sebar brosur Benar. secara fisik gitu ya, jadi kita tinggal upload satu foto terus bisa dijangkau oleh Bisa, semua ya. orang. Melalui sosmed dia. Betul. Kemudian bagaimana sih langkah yang dilakukan untuk beradaptasi dalam perubahan teknologi dunia kerja itu? Untuk langkah-langkah ya perubahan itu mungkin awalnya kita masih harus adaptasi sama sistem itu tuh. Memang kadang ada error, mungkin ada itu, tapi kita cukup merasa terbantu sih sama itu untuk keseluruhannya, secara keseluruhannya. Cuma ya memang ada mungkin problem di sistem itu, memang ya adalah beberapa. Ya, begitu ya. Jadi memang ada tantangannya ya. Iya. Kemudian bagaimana sih, apakah untuk beradaptasi ini membutuhkan waktu yang lama atau sebentar, atau termasuk gimana ya, mudah untuk dilakukan atau harus melewati pelatihan khusus gitu? Kalau untuk langkah adaptasi buat belajar suatu sistem gitu ya Kak, mungkin kita harus lebih kebiasain. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman juga, apalagi sekarang kan zamannya udah beda gitu ya. Makin modern ya. Iya, Iya. modern. Terus mungkin yang aplikasi awalnya ditujukan untuk sebuah hiburan mungkin bisa jadi di pemasaran digital juga bisa dipakai gitu. Jadi ladang promosi juga. Jadi mungkin kalau pelatihan khusus sih mungkin bisa mungkin ya untuk sebuah strategi supaya bisa menganalisis gimana peningkatan penjualannya itu bisa lebih rinci lagi mungkin ya. Tapi untuk mungkin pemula bisa otodidak ya, misalnya kayak dibiasain gitu, lebih diotak-atik aja. So nggak ada referensi aja ya. Yes. Jadi memang kalau kita mengikuti perkembangan teknologi itu termasuk mudah ya. Soalnya kan kita 24/7 juga main sosmed gitu kan. Sekarang itu Apa serba HP, serba Iya. digital. anak-anak muda selalu
berkreasi dengan sosial media. Jadi membahas tentang perkembangan teknologi, kita membahas tentang cashless tadi ya. Jadi sejak kapan sih memulai menerima pembayaran dengan cashless kalau untuk Kak Sinta? Kalau untuk saya sih kebetulan karena memang katakanlah saya kerja di F&B-nya di restoran ya. Jadi awalnya itu memang ada dari pihak beberapa instansi yang datang untuk nawarin penggunaan cashless. Kemudian dari kita sebenarnya enak ya, karena kita benar ditawarin, kita terima beres, dicetakin kode QRIS-nya, jadi kita tinggal ngisi data aja pakai KTP gitu aja, terus dari instansinya sendiri udah langsung nerima. Jadi kita merasa terbantu karena kita sendiri nggak perlu repot-repot buat nyatet pemasukan gitu. Jadi langsung ke data kan juga langsung masuk ke rekening kita, jadi mungkin lebih aman juga. Jadi awalnya dari situ sih, karena ada penawaran dari instansi itu. Jadi begitu ya. Kemudian bagaimana sih menurut Anda tren pembayaran cashless akan berkembang di masa depan? Kemudian digital marketing ke depannya itu bagaimana sih? Kalau digital marketing sendiri mungkin lebih ke Mbak Salsa ini ya yang mendalami di dunia digital marketing ya. Kalau buat cashless sendiri di masa depan ya mungkin beberapa tahun ke depan mungkin lebih banyak lagi, bahkan beberapa tempat-tempat yang kita datangi pasti bakalan cashless. Karena memang dari sekarang aja ada mungkin beberapa coffee shop udah benar-benar yang cashless ya, nggak menerima tunai, karena memang mempermudah kita juga, pihak coffee shopnya juga nggak nyari kembalian, karena sekarang bener nyari uang receh itu susah ya. Jadi memang teknologi itu sebenarnya sangat amat mempermudah kita buat ya menjalankan semua, apalagi di usaha F&B sendiri. Bahkan bukan di bidang F&B aja, bahkan sampai tukang parkir pun sekarang juga udah pakai. Oh iya. Iya ya. Kan udah kalau kita bilang nggak ada uang kecil atau bisa QRIS, bisa QRIS Kita di sini Maksa ya. Nggak ada uang kecil, Pak. Gitu. Benar. Kemudian apakah kalian pernah mengalami kendala teknis dalam perkembangan teknologi ini? Kalau Bidang untuk usahanya. di bidang usaha, balik lagi mungkin aku bisa nyontohnya, saya bisa nyontohnya di cashless tadi, QRIS tadi. Ada beberapa transaksi yang mungkin nggak masuk, lebih ke ngegantung bahasanya. Kalau itu ngegantung ya, jadi kita harus konfirmasi ke pihak yang kita pakai itu, kayak katakanlah pakai sensor nggak nih? GoPay gitu, kita emang harus konfirmasi karena memang transaksi itu nggak masuk, tapi saldo dari customer kita sudah kepotong. Iya. Itu mungkin dikarenakan sinyal ya, atau mungkin Bisa sih, tapi mungkin dari nggak tahu pihak. ya. Sudah beberapa kali kayak gitu, cuma ya kita mau nggak mau memang harus nunggu respon dari pihak yang pihak itu. tapi tetap masuk kan gitu. Pada akhirnya juga iya, tapi kan memang bertahap. Membutuhkan Jadi memang waktu. ya ada kendalanya juga sih. Tetap kita bergelut dengan teknologi itu pasti ada plus minusnya juga. Oh ya Kak, jadi ada tambahan mungkin ya dari aku untuk sebenarnya bukan bisa termasuk kendala, bukan juga gitu ya. Jadi kadang ada hubungan antara pembeli dan penjual gitu kan. Mungkin ada biaya admin gitu ya. Beberapa ada yang dikenain biaya admin, jadi kayak mungkin sebagai pembeli merasa nggak nyaman gitu kan, padahal sebenarnya admin itu tanggungan buat si penjual tersebut. Tapi ada juga yang penjual mengenakan tanggung jawab admin tersebut ke pembeli gitu, jadi kita masih gonjang-ganjing ngerasa nggak enak gitu ya. Itu minusnya juga yang bisa pakai gas, kita tetap ada potongannya ya sebenarnya dari pihak penjualnya sebenarnya, tapi banyak membebankan itu kepada customer. Baik. Udah ada solusinya. Saya rasa cukup ya untuk jawaban dari narasumber Kak Sinta dan Kak Salsa ini dengan Jadi- sangat jelas dan rinci. Benar. Jadi terima kasih untuk waktunya Kak Sinta dan Kak Salsa. Dan terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, comment, dan like. Bye bye.